Dalam kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada orang-orang yang terpercaya di Hims, ya, untuk mendaftar siapapun orang miskin di di kota Hims itu. Maka mereka data semua orang-orang miskin dengan niat Umar ingin membantunya pada saat ghanimah lagi melimpah. Maka pada saat melihat daftar nama, Umar bin Khattab kaget. Orang yang pertama dari orang-orang miskin adalah Sa'id bin Amir. Kata Umar bin Khattab, siapa Sa'id bin Amir ini? Kata mereka, ini adalah wali kota kami, pemimpin kami. Kata Umar, apakah dia miskin? Teman-teman sekalian, Sa'id bin Amir ini, judul yang sengaja saya berikan sebagai simbol beliau adalah simbol kecerdasan. Kecerdasannya dalam arti kata di sini adalah bagaimana dia memilih Allah dan Rasulnya serta mendahulukan akhirat dari dunia. Kisahnya juga beranjak daripada sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menjadi khalifah, salah satu kiprah yang paling besar yang Umar bin Khattab lakukan adalah beliau hati-hati sekali dalam memilih gubernur dan wali kotanya. Atau wali kotanya. Setiap kota beliau kasih satu orang yang memimpin di sana. Dan beliau betul-betul menyortir orang-orang itu dinilai dari sisi ya persahabatannya dengan Nabi SAW, dinilai dari pengorbanannya dalam agama dan bagaimana kezuhudannya terhadap dunia. Kalaupun ada orang yang ternyata hidupnya siap untuk berfoya-foya misalnya atau terbuka pintu untuk itu, maka oleh Umar bin Khattab ditutup. Salah satu kota yang sering bergejolak di zaman Umar bin Khattab karena banyaknya keluh kesah masyarakatnya, dan hampir setiap wali kota yang ditunjuk di sana selalu saja oleh masyarakatnya mereka minta kepada Umar ganti. Jadi ada dua kota di wilayah kekuasaan Umar bin Khattab sering kali ganti wali kota, yaitu Hims di negeri Syam dan juga Kufa di Irak. Dua-duanya ini paling banyak pergantian wali kota pada saat itu karena banyaknya keluh kesah yang disampaikan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mulai berpikir, kira-kira Hims ini cocoknya orang siapa? Harus sosok orang yang punya pendirian kuat dan memang tidak terpengaruh dengan dunia. Karena Hims di negeri Syam itu adalah wilayah yang tadinya dikuasai oleh Romawi. Dan kehidupan mereka masih berbekas dengan kehidupan Romawi. Dengan kemegahannya, dengan kecantikan wanitanya, dengan fitnahnya banyak sekali, harta yang melimpah. Maka butuh seseorang yang bisa memimpin itu. Setelah istikharah, Umar akhirnya terfikir untuk menunjuk Sa'id bin Amir sebagai wali kota Hims. Waktu lagi dipanggil Sa'id bin Amir oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur atau wali kota di tempat yang dia tunjuk tadi, Hims, maka sempat Sa'id menasihati Umar. Karena waktu itu masih baru-baru Umar menjadi khalifah. Sa'id tadinya dipanggil untuk ditunjuk oleh Umar. Tetapi di sini Sa'id waktu datang, dia tidak pakai tanya, kenapa saya dipanggil Amir Mukminin. Dia begitu ketemu Umar, dia ingin cari pahala. Maka dia langsung mengatakan, wahai Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Sekarang kau pemimpin nih. Semua urusan yang berhubungan dengan masyarakatmu, kau harus takut kepada Allah dalam masalah itu. Dalam arti kata, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Selama haram, Allah haramkan, hukum mereka yang melanggar. Selama benar, dukung mereka. Kalau memang itu benar di mata Allah. Hai Umar, aku wasiatkan kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Dan jangan engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Jangan terbalik, karena mau cari ridhonya manusia, maka kau tinggalkan atau melanggar hukum Allah. Ucapanmu, jangan pernah menyalahi perbuatanmu. Sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Kau suruh sesuatu, kau harus menjadi orang yang pertama melaksanakannya. Kau larang sesuatu, kau harus menjadi orang pertama yang meninggalkannya. Wahai Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Sekarang Allah manahkan kau memimpin sekian luas wilayah Islam. Semua individu muslim itu tanggung jawabmu sekarang. Hati-hati, mereka bisa menuntut pada hari kiamat. Cintailah mereka sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri dan keluargamu. Dan
buatlah mereka membenci apa yang engkau benci untuk dirimu dan keluargamu. Artinya, apa yang mereka kau tidak suka buat dirimu dan keluargamu, jangan juga kau lakukan pada mereka. Goncangkanlah kumpulan manusia untuk menuju kepada kebaikan. Selalu sibuk, perintahkan mereka, tegaskan mereka agar selalu patuh kepada Allah. Dan jangan engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah. Maka Umar menjawab kepada Sa'id, wahai Sa'id, siapa yang mampu melakukan itu? Kata Sa'id, yang mampu melakukan adalah orang sepertimu, hai Umar, yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang seperti kamu dengan Allah. Ya, nanti akan kita bahas di dalam pelajaran kita insya Allah bagaimana pemimpin-pemimpin itu sebenarnya kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka sangat dekat dengan Allah. Bahkan salah satu orang yang diijabah doanya adalah pemimpin yang adil. Maka Sa'id memahami masalah itu, kemudian dia menasihati Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata pada saat itu, ya, hai Sa'id, aku memanggilmu dengan tujuan akan menunjukmu menjadi wali kota di Hims. Begitu mendengar kata wali kota, diangkat, ditawarkan langsung. Dia begitu iya, langsung disuruh pergi, bertugas. Namun Sa'id tiba-tiba menanggapi dan mengatakan, jangan engkau uji diriku wahai Amir Mukminin. Umar berkata, maksudnya jangan kau uji aku. Ini nanti jadi fitnah buat aku ini. Sudah cukup, aku biarkan aku ibadah, jangan diganggu. Maka kata Umar, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu hai Sa'id. Karena kamu dan yang semisalmu, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi, telah mengalungkan jabatan ini di leherku. Kalian yang pilih aku menjadi khalifah. Setelah itu kalian tinggalkan aku. Lalu Umar mengatakan, aku akan tunjuk kamu menjadi wali kota sekarang dan kau tidak bisa menolaknya. Dan aku akan tentukan gajimu sekarang. Harus satu yang kau minta, jumlah tertentu. Maka kata Sa'id, Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah memberikan kepadaku rezeki yang cukup tanpa hal itu. Maksudnya, aku tidak butuh semua itu. Tidak ada penentuan gaji, tidak ada segala macam. Apa yang ditentukan, aku terima saja. Uniknya, pada saat dia tiba di Hims, ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Tetapi yang paling sering dinukil adalah, setiap kali dia terima gajinya di akhir bulan, maka dia mengeluarkan kebutuhan pokok keluarganya secara pas-pasan. Berapa kebutuhannya dihitung sama dia pas-pasan. Sisanya semua disedekah. Lalu istrinya sempat berkata, pernah bertanya kepada dia, mana gajimu hai Sa'id? Dia tahu gaji suaminya berapa, maka dia mengatakan mana sisa gajimu. Kata Sa'id, aku telah meminjamkannya. Lalu orang-orang datang kepadanya seraya berkata, sesungguhnya keluargamu, istri anakmu, dan juga besan-besanmu, kerabatmu, juga memiliki hak. Kenapa kau hanya bagi-bagi kepada orang umumnya? Kata Sa'id, ketahuilah aku tidak pernah mendahulukan orang lain dari mereka. Aku tahu kebutuhan mereka berapa aku sudah kasih. Sisanya aku akan sedekahkan. Dan tidak ada yang bisa menolak atau melarangku untuk itu. Aku tidak akan mendahulukan orang lain sebelum mereka dan tidak akan mengemis untuk mendapatkan kerelaan manusia manapun demi mendapatkan bidadari di surga. Andaikan wanita terbaik surga itu muncul, niscaya bumi akan bersinar untuknya sebagaimana bersinarnya matahari. Potongan terakhir ini punya makna. Kalau orang tidak ulang-ulang merenungi masalah ini, maka mungkin tidak menangkap itu. Saya juga waktu awal membaca kalimat ini, apa hubungannya antara sedekah dia dan dia langsung menyebutkan bidadari? Ternyata ada poin di sini teman-teman sekalian. Salah satu yang menjadi motivator terbesarnya Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu agar dia bisa selalu menjalankan perintah Allah meninggalkan larangan adalah fasilitas surga. Dan secara pribadi beliau termotivasi kepada para bidadari yang Allah janjikan. Dan nanti kita sebutkan dalam pelajaran kita, ternyata ini bukan aib untuk bisa mempelajari apapun fasilitas di surga dan kita merindukan untuk mendapatkan itu. Dan ini ternyata menjadi sebuah motivator yang sangat besar. Di dalam kisah yang lain, pernah dia ingin bersedekah. Ya. Dalam kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada orang-orang yang terpercaya di Hims, ya, untuk mendaftar siapapun orang miskin di di kota Hims itu. Maka mereka data semua orang-orang miskin dengan niat Umar ingin membantunya pada saat ghanimah lagi melimpah. Maka pada saat melihat daftar nama, Umar bin Khattab kaget. Orang yang pertama dari orang-orang miskin adalah Sa'id bin Amir. Kata Umar bin Khattab,
siapa Sa'id bin Amir ini? Kata mereka, ini adalah wali kota kami, pemimpin kami. Kata Umar, apakah dia miskin? Kata orang-orang itu, iya. Dia berbulan-bulan tidak pernah menyalakan api di rumahnya. Kata Umar, kemana gajinya? Kata mereka, dia hanya memberikan kebutuhan pokok keluarganya, sisanya selalu disedekahkan. Maka Umar pada saat mendengar tersebut menangis, lalu mengatakan, berikanlah kepada Sa'id ini satu kantong isinya 1.000 dinar. Banyak sekali ini, ratusan juta kalau sekarang. Kasih ke dia, biar dia penuhi kebutuhannya. Maka pada saat datang bantuan tersebut, para pengawal-pengawal Umar ini datang dan membawakan dan menceritakan ini adalah hadiah dari Amir Mu'minin. Sa'id bin Amir duduk di depan kantong uang itu, merenung, keningnya berkerut, matanya meneteskan air mata, sedih sekali. Lalu istrinya datang kepada dia lalu mengatakan, kenapa wahai Sa'id setelah utusan Umar pergi? Apakah Amir Mu'minin meninggal dunia? Kata dia, tidak. Sesungguhnya ada musibah dan fitnah yang telah masuk ke dalam rumahku. Kata istrinya, kalau begitu keluarkan. Istrinya belum faham apa maksudnya. Kata Sa'id, telah datang musibah dan aku harus keluarkan. Apa kau ingin membantunya? Dia bilang, iya, saya mau membantu. Maka Sa'id pun mengatakan, siapkanlah kantong-kantong. Sesungguhnya Amir Mu'minin telah mengirim uang 1.000 dinar dan aku akan menyedekahkannya. Ada dua kisah di sini atau dua riwayat. Riwayat yang pertama, istrinya mengatakan, tidakkah kau tinggalkan buat kami, gitu kan? Dari harta tersebut, maka dia mengatakan, aku tidak akan mendahulukan kau dari bidadari surga. Nah, artinya, kalau aku simpan buat kamu, berarti kamu habisin. Kalau aku sedekahkan, aku dapat bidadari di surga. Seakan-akan bahasanya dia, pilih sedekah buat dapat bidadari atau kau tidak sama saya. Jadi sangat tegas dalam masalah seperti ini. Riwayat yang lain dikatakan bahwasanya dia mengeluarkan kebutuhan dasar istrinya. Pada saat istrinya mengatakan, saya ada kebutuhan. Kata Sa'id, apa itu? Dia bilang, belilah kulit dan makanan dari uang itu secukupnya. Maka dia pun, dan sisanya simpanlah. Maka Sa'id pun mengeluarkan untuk membeli kulit dan juga kulit ini dulu dipakai jadi wadah ya. Jadi wadah tempat minum, apalah sempat simpan segala macam, pakaian ya, kemudian juga makanan. Dan dia sempat membeli 2 orang budak pada saat itu ya sebagai investasinya. Sisanya ya, dia mengatakan pada istrinya, sisanya saya akan investasikan. Dan kita berharap dari keuntungannya kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kata istrinya, baiklah. Ide yang sangat bagus. Beberapa waktu kemudian ternyata makanan sudah habis. Ya. Kebutuhan juga kulit yang sudah dibeli, sudah dipakai semuanya. Maka dia mengatakan, wahai Sa'id, sesungguhnya kebutuhan indah itu sudah habis di rumah. Gitu. Ya, bisa nggak kamu minta kepada orang yang kamu investasikan itu keuntungannya untuk kita pakai lagi? Maka Sa'id terdiam. Diulangi 2 kali terdiam, 3 kali diulangi terdiam. Maka Sa'id tertunduk lalu kemudian meninggalkan rumahnya. Rupanya ada salah satu kerabat istrinya masuk dan mengatakan, apa yang kau lakukan dengan Sa'id? Kau telah membuatnya sedih. Dia bilang, saya cuma menanyakan masalah uang itu. Ketahuilah, kata keluarga istrinya itu, ketahuilah. Suamimu telah menyedekahkannya. Dan dia tidak ingin ditahu kalau dia itu sudah menyedekahkannya. Maka jangan kau tanyakan mulai hari ini. Itu riwayat yang kedua tentunya. Pernah juga satu hari teman-teman sekalian, dalam riwayat lain dikatakan Sa'id berkata pada istrinya, jangan kau buru-buru menyimpulkan. Sesungguhnya aku memiliki sahabat-sahabat yang belum lama berpisah denganku. Maksudnya para sahabat-sahabat Nabi. Mereka sudah ada yang mati syahid, mereka mati dalam keadaan ibadah. Aku tidak ingin terhalangi dari mereka. Biarkan aku berbuat seperti mereka. Sementara aku memiliki dunia dan seluruh isinya. Jadi tidak ada gunanya. Lebih baik aku ikut sama mereka, mati dalam keadaan mati syahid atau mati dalam keadaan ibadah, daripada aku selalu mengumpulkan dunia dan lupa menjauhi apa yang mereka lakukan. Andai kata ada sebaik-baik wanita surga muncul dari langit, pastilah ia sudah menerangi penduduk bumi. Dan pastilah pula cahaya wajahnya mengalahkan matahari dan bulan. Aku sekarang ingin mengejar bersama mereka bidadari yang dijanjikan di surga. Yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW, kalau satu wanita ahli surga turun ke muka bumi ini, maka niscaya akan menerangi seluruh pelosok bumi ini. Dan andai saja kain yang ada di kepalanya terhempas sekali saja,
sudah cukup membuat wanginya mengelilingi atau memenuhi seluruh bumi ini. Maka dia mengatakan, sungguh tutup kepala yang dikenakan bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan sungguh engkau menurutku lebih pantas untuk aku tinggalkan demi mendapatkan mereka, daripada aku meninggalkan mereka demi kamu. Maka istrinya pun mengizinkan dan rela uang itu disedekahkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada sebuah pesan juga dititipkan oleh penulis tentunya. Subjudulnya itu adalah surat mendesak untuk para pemimpin umat. Saya bacakan dulu supaya bisa lebih jelas nanti apa yang ingin dititip beratkan. Beliau mengatakan, saya akan memaparkan kisah ini dengan cepat kepada setiap pemimpin yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya. Baik itu dalam jumlah yang kecil maupun besar. Agar dapat mengambil pelajaran bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban, bukan kehormatan. Ia adalah amanah dan di hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan bila tidak dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Allah berfirman tentang para pemimpin-pemimpin tersebut yang telah memimpin di dunia. Surah As-Saffat ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka semua itu di tempat perhentian karena sungguhnya mereka semua akan diminta pertanggungjawaban. Juga sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah, seorang penguasa adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas setiap rakyat yang dipimpinnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga sabda Nabi SAW, ma min rajulin yali amra asyrata kama fauka fama ma min rajulin yali amra asyratin fama fauka dhalika illa atallaha azza wa jal maglulan yawmal qiyamati yaduhu ila unuqihi fakkahu birruhu aw awbakahu ithmuhu awwaluha malamatun wa awsatuha nadamatun wa akhiruha khizyun yawmal qiyamah. Tidak ada seorang laki-laki pun, kata Nabi SAW, yang menangani urusan 10 orang saja. Jangankan satu kota, satu desa, satu negara yang besar. 10 orang saja. Atau lebih sedikit dari itu, melainkan ia akan datang kepada Allah dalam kondisi kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, diikat. Dibuka oleh kebajikannya atau diikat oleh dosanya. Permulaan kepemimpinan itu adalah celaan. Pertengahannya adalah penyesalan dan akhirnya adalah kehinaan di hari kiamat. Artinya kalau orang sampai tidak memaksimalkan jabatan dia untuk kebutuhan akhirat. Jadi bukan untuk justru ya sibuk dengan kendaraan baru, sibuk dengan pakaian baru, sibuk dengan istana baru, bukan itu. Karena semua akan ada tanggung jawabnya. Justru pada saat dia jadi pemimpin, dia tahu semua itu bisa menjadi sumber pahala dia kalau dia berikan haknya masyarakatnya dan dia gunakan harta pada tempatnya atau sebaliknya. Itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Orang yang menyalahgunakan jabatan itu permulaannya adalah celaan. Pasti dihina-hina oleh orang. Pertengahannya penyesalan. Coba seandainya saya tidak memimpin ya, misal. Dan akhirnya pada hari kiamat akan terjadi kehinaan. Kata beliau, sungguh ini merupakan kalimat-kalimat yang dapat mencopot jantung dan mencabik-cabik hati orang-orang beriman. Sekarang marilah kita bersama-sama ya, hidupkan dalam pikiran kita pemandangan yang mencengangkan ini, kata beliau. Ini adalah Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada sebagian orang kepercayaannya dari kalangan penduduk Hims untuk menulis nama-nama orang fakir. Dan ternyata mereka atau dia kaget, ternyata nama yang pertama disebutkan adalah Sa'id bin Amir bin Huzaim yang merupakan wali kota wilayah Hims itu. Lalu Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Maka mereka menjawab, pemimpin kami. Ia berkata, pemimpin kalian miskin? Kata mereka, benar. Maka terheran-heranlah Umar. Kemudian ia berkata, bagaimana bisa Amir kalian menjadi orang fakir? Dikemanakan gajinya itu? Mereka menjawab, wahai Amir Mu'minin, ia tidak pernah memegang sesuatu pun dari gaji yang ia terima. Maka menangislah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengambil 1000 dinar lalu memasukkannya ke dalam kantong kain. Kemudian mengirim utusan untuk memberikan uang itu kepada Sa'id bin Amir seraya berkata, sampaikanlah kepadanya salam dariku dan katakan ini dikirim oleh Amir Mu'minin kepadamu untuk membantumu dalam memenuhi kebutuhanmu. Lalu utusan itu datang dengan membawa kantong tersebut kepadanya. Kemudian Sa'id melihatnya, ternyata dalamnya terdapat uang
1000 dinar yang banyak, lalu dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sisanya, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, dia mengatakan pada istrinya sampai akhirnya dia memberikan pilihan apakah dia bersedekah dan untuk mengejar bidadari atau istrinya ya akan mengambilnya, tapi dia tidak akan bersama dengan istrinya. Pada saat itu teman-teman, karena ini perilaku dia, selalu dia lakukan. Setiap terima uang, dia merasa itu bahaya sekali, musibah ini. Gak boleh ada di rumah, selalu disedekahkan. Maka satu waktu, Umar bin Khattab seperti biasa, keluar untuk mengecek wilayah-wilayah. Dan mencari tahu tentang pemimpin-pemimpin yang ditunjuk sama dia. Satu waktu, Umar bin Khattab tiba di Hims, untuk mencari tahu tentang bagaimana Sa'id bin Amir. Maka dia berkata, wahai penduduk Hims, kumpulkan semua. Tapi Sa'id bin Amir gak boleh hadir. Masyarakatnya saya dulu. Bagaimana kalian dapati pemimpin kalian? Lalu mereka mengeluhkan tentang Sa'id. Ya, ada 4 perkara besar. Penduduk Hims, dikatakan dalam riwayat, terkenal dengan sebutan Kufa kecil. Karena mirip dengan Kufa dari sisi keluhan masyarakatnya terhadap pemimpinnya. Mereka berkata, kami mengeluhkan 4 hal. Yang pertama, ia tidak keluar menemui kami kecuali setengah siang hari. Ya. Atau setelah siang hari. Jadi kalau pagi habis subuh, gak pernah keluar. Nanti menjelang duhur baru dia keluar temui kami. Umar berkata, ini masalah serius. Lalu ia melanjutkan, kemudian apalagi keluhan kalian? Yang kedua, mereka menjawab, ia tidak pernah menerima siapapun di malam hari dari masyarakat. Maka Umar berkata, ini juga masalah yang besar. Lalu apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan yang ketiga, dalam sebulan ada 1 hari di mana ia tidak keluar menemui kami. Umar mengatakan ini juga masalah yang besar. Lalu apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan yang keempat, ia sering tidak sadarkan diri, tiba-tiba pingsan di banyak waktu kalau dia sedang interaksi bersama kami. Maka Umar berdoa kepada Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah ya, engkau sia-siakan sangkaanku terhadap Sa'id. Selama ini aku pikir Sa'id orang baik. Jangan sampai sangkaanku ini salah. Maka dia pun memanggil Sa'id. Setelah dipanggil Sa'id radhiyallahu anhu bin Amir, didudukkan bersama dengan masyarakatnya, maka Umar pun mulai bertanya, wahai Sa'id, pendudukmu, masyarakatmu mengeluhkan tentang keadaanmu 4 perkara. Dan itu dianggap, aku pun menganggap itu masalah besar. Mulailah ditanya, apa keluhan kalian? Kata masyarakatnya, yang pertama, ia tidak keluar menemui kami kecuali sudah siang hari. Maka tiba-tiba Sa'id tundukkan kepalanya sambil mengatakan, sebenarnya aku malu wahai Amirul Mukminin untuk mengucapkannya atau memberikan penjelasan. Tapi karena Anda pemimpinku menanyakan, maka aku akan menjelaskan. Demi Allah, sungguh aku tidak suka menceritakan hal itu. Sesungguhnya keluargaku tidak memiliki pembantu. Karena itu aku membuatkan adonan untuk mereka. Adonan makanan. Kemudian kutunggu hingga mengembang, lalu aku membuat roti. Kemudian aku berwudu, barulah setelah itu aku keluar menemui masyarakat. Kemudian artinya terjawab. Dia punya kesibukan yang harus dia selesaikan setiap hari. Istrinya mencuci baju, bersihin rumah. Dia bantu buatin makanan. Sebagai seorang wali kota, dia turun tangan untuk membantu istrinya. Lalu dikatakan, apalagi keluhan kalian? Ditanya kepada masyarakat Hims. Umar sudah tahu, tapi dia bertanya lagi. Dikatakan yang kedua adalah, ia tidak pernah menemui siapapun di malam hari. Maka kata Umar, jawablah hai Sa'id. Sa'id mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya malu untuk menjelaskan ini. Tapi kalau anda memang bertanya, maka saya akan jawab. Sesungguhnya aku telah memberikan waktu buat mereka dari siang hari sebelum duhur sampai menjelang maghrib atau isya. Dan malam hari aku berikan untuk Tuhanku. Artinya itu sholat malam. Tidak mungkin aku mau terima masyarakat lagi di malam hari sehingga aku tidak bisa sholat malam. Maka Umar pun menerima itu. Lalu kemudian Umar balik kepada masyarakat Hims. Apa keluhan kalian lagi? Mereka bilang yang ketiga. Dalam sebulan hanya ada 1 hari, dalam 1 bulan ya. Kalau kita kan liburnya banyak tuh seminggu berapa kali gitu kan. Kalau ini sebulan sekali dia libur saja. Itu pun masih diprotes oleh masyarakatnya. Maunya setiap hari selalu ada di hadapan mereka gitu. Maka kata mereka ada 1 bulan 1 hari dia nggak keluar. Seharian full, nggak ada. Kami keluhkan itu. Kata Umar jawab, hai Sa'id. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya malu untuk mengatakan. Tapi ketahuilah wahai Amirul Mukminin, saya tidak memiliki baju kecuali berapa potong saja. Yang aku pakai silih berganti. Di akhir bulan,
Aku mencuci semua baju-bajuku itu. Dan aku menjemurnya, mengeringkan sampai aku tunggu dia kering. Kemudian aku menatanya untuk aku pakai sebulan ke depan. Gitu kan. Maka di hari itu saja aku harus mencuci bajuku. Maka Umar pun menerima alasan itu. Sambil memang menunggu respon dari masyarakat, tidak ada yang menjawab lagi karena sudah tahu alasannya. Lalu Umar tanya lagi, apa keluhan kalian lagi? Maka mereka mengatakan yang keempat, bahwasanya dia sering pingsan. Ya. Dia sering pingsan. Maka kenapa kau sering pingsan? Hai Sa'id jawab. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, ini pun membuat aku malu untuk menceritakannya. Tapi ketahuilah, ini jawaban yang luar biasa. Dan inilah sebabnya kenapa tadi pertama ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, saya mengatakan Sa'id ini adalah terinspirasi dari Hubayb bin Adi. Perhatikan bekasnya perjuangan Hubayb berbekas sampai di akhir hidupnya Sa'id. Apa kata Sa'id? Jadi sering kali dia kalau lagi ngomong sama masyarakatnya, tiba-tiba pingsan. Jadi mereka bingung, kenapa pingsan, ada apa? Dan tidak mau menjelaskan. Tapi sekarang karena Umar yang tanya sebagai khalifah, dia mengatakan, aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku kematian Khubayb al-Ansari di Mekah, di mana orang-orang Quraisy mencincang dagingnya, kemudian menggantungnya pada sebuah tiang seraya berkata, sukakah kamu bila Muhammad menggantikan posisimu? Lalu ia menjawab, demi Allah aku tidak suka berada di tengah keluarga dan anak-anakku sementara Muhammad terkena satu duri pun. Kemudian ia memanggil, wahai Muhammad, tidakkah aku mengingat? Ya, kemudian dia memanggil, maaf ini sampai situ riwayatnya tadi, terkena satu duri pun. Kemudian kata Said, tidaklah aku mengenang hari itu dan bagaimana sikapku tidak menolong Hubaib yang begitu tegar dalam mempertahankan agama Allah ini, ya, kecuali aku khawatir kalau Allah menghukumku. Dan pada saat rasa takutku itu muncul, aku pun pingsan. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melesetkan firasatku tentangmu. Lalu Umar pun mengirimkan kepadanya 1000 dinar yang lain. Sambil menulis surat lagi. Gunakanlah ini untukmu. Maka berkatalah istri Sa'id, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan pada kita dari pengabdianmu. Lalu Sa'id berkata lagi pada istrinya, apakah kau mau yang lebih baik dari itu? Kita berikan saja uang ini kepada orang-orang, ya, yang datang kepada kita dan lebih membutuhkan daripada kita. Kata istrinya, baiklah. Kenapa? Karena awal tadi sudah diancam. Lalu ia memanggil seorang laki-laki dari keluarganya yang ia percaya. Kemudian meletakkan uang tersebut dalam kantong-kantong yang banyak. Lalu berkata kepadanya, bawalah ini kepada janda-janda keluarga fulan. Berikanlah ini kepada orang miskin keluarga fulan. Berikanlah kepada orang-orang yang tertimpa musibah dari keluarga besarnya fulan. Berikanlah kepada anak-anak yatim dari keluarga fulan. Ya. Maka dia mengatakan infakkan semua ini. Kemudian ia kembali ke pekerjaannya. Istrinya lalu berkata, tidakkah engkau membeli seorang pembantu buat kami? Apa yang bisa dilakukan oleh uang yang sisa sedikit ini? Maka ia menjawab, akan datang kepadamu apa yang lebih engkau butuhkan dari seorang pembantu. Maksudnya adalah akhirat. Dan dengan kalimat ini, akhirnya istrinya memahami tentang sifat suaminya. Kalau dia tidak ingin sesuatu yang lebih ada di rumahnya kecuali hanya kebutuhan dasar.